Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Agustiansah dengan nomor NIM 20 10 20 40 26 dari Tadris Biologi 3B dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Lederman SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksensi. Pengertian suksensi. Suksensi adalah suatu proses. Suksensi adalah suatu proses perubahan berlangsung atau arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, sehingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksensi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksensi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Akhirnya proses suksensi komunitas yaitu terbentuknya suatu bentuk komunitas klimaks berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu yang tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksensi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksensi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan, fisik dan komunitas atau ekosistem. Akhirnya proses suksensi komunitas yaitu terbentuk suatu bentuk komunitas klimaks. Adapun macam-macam suksensi. Suksensi primer. Suksensi primer adalah perkembangan vegetasi melalui dari habitat yang tidak bervegetasi secara mampu melewati tahapannya tanpa gangguan dari luar sampai pada masyarakat yang stabil atau klimaks. Suksensi primer terjadi apabila masyarakat asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya masyarakat asal tersebut secara total. Suksensi primer ini menjadi dua jenis, yakni suksensi yang berawal dari habitat kering yang disebut dengan suksensi keraraks dan suksensi yang berawal dari daerah yang basah air atau air tergenang yang disebut dengan suksensi hidrarak. Masing-masing jenis suksensi tersebut diawali dengan komunitas pioner yang mirip tanpa dibantu oleh adanya faktor iklim. Gangguan dari komunitas secara total bisa terjadi secara alami. Misalnya letusan gunung berapi, tanah longsor, endapan lumpur, atau di muara sungai dan endapan pasir pantai. Bahkan ada pula gangguan yang berasal dari manusia seperti penambangan batu bara dan timah. Pada habitat yang baru ini akan berkembang suatu komunitas yang baru pula, yang disebabkan adanya biji, spora dan benih yang masuk ke habitat sebelumnya tersebut dengan bantuan tidak langsung dari air, angin bahkan manusia. Yang kedua, suksensi sekunder. Seksi sekunder terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alam terganggu atau dirusak. Kebakaran, peladangan, penebangan secara selektif, pengembalan dan banjir adalah contoh kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut. Suksensi sekunder terjadi jika suatu gangguan terdapat suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut sehingga masih terdapat kehidupan substrat seperti sebelumnya. Proses suksensi sekunder dimulai dari tahap awal, tetapi tidak komunitas pionir. Gangguan yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder dapat berasal dari peristiwa alam atau akibat kegiatan manusia. Gangguan ini tidak sampai merusak total tanpa tumbuh, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Gangguan alami misalnya angin topan, erosi, banjir, kebakaran, pohon besar yang tumbang, aktivitas vulkanik, dan kekeringan hutan. Gangguan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Adapun proses terjadinya suksensi. Yang pertama, perkembangan sifat substrat atau tanah yang
progresif, misalnya terjadinya pertambahan kandungan bahan organik sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi jenis yang lebih beraneka ragam daripada sebelumnya. Yang kedua, semakin kompleks struktur komunitas, peningkatan kepadatan dan tingginya tumbuhan sehingga dalam komunitas terbentuk stratifikasi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah. Selanjutnya, peningkatan jumlah jenis sampai pada tahap tertentu dari suksensi. Selanjutnya yaitu peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sesuai dengan peningkatan jumlah jenis, perubahan iklim mikro sesuai dengan perubahan komposisi jenis bentuk hidup, liviform, tumbuhan dan struktur komunitas. Komunitas perkembangan menjadi lebih kompleks. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.